Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, maka perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Demi hukum, harta pilot berada dalam keadaan insolvensi. Pasti ada solusi. Selamat datang di WS Arta TV bersama saya WS Arta di program acara Bicara Cerdas Pasti Ada Solusi. Masih dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU dan kepilotan. Di sini kita sama-sama belajar mengenai pasal demi pasal. Dan saat ini kita menuju pada bagian ke-7 bab 2 kepilotan, bagian ke-7 pemberesan harta pilot, mulai dari pasal 178 ayat 1. Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, maka perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Demi hukum, harta pilot berada dalam keadaan insolvensi. Ayat 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 dan pasal 106 tidak berlaku apabila sudah ada kepastian bahwa perusahaan debitur pilot tidak akan dilanjutkan menurut pasal-pasal di bawah ini, atau apabila dilanjutkan usaha itu dihentikan. Pasal 179 ayat 1. Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, kurator atau kreditor yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan debitur pilot dilanjutkan. Ayat 2. Jika ada panitia kreditor dan usul diajukan oleh kreditor, panitia kreditor dan kurator wajib memberikan pendapat mengenai usul tersebut. Ayat 3. Atas permintaan kurator atau salah seorang dari kreditor yang hadir, hakim pengawas menunda pembicaraan dan pengambilan keputusan atas usul tersebut sampai suatu rapat ditetapkan paling lambat 14 hari sesudahnya. Ayat 4. Kurator wajib segera memberitahu kreditor yang tidak hadir dalam rapat mengenai akan diadakannya rapat dengan surat yang memuat usul tersebut dan diinginkan tentang adanya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 119. Ayat 5. Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada pasal 4, jika diperlukan dapat dilakukan pula pencocokan terhadap piutang yang diajukan sesudah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 ayat 1 dan belum dicocokkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133. Ayat 6. Terhadap piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, kurator wajib bertindak menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 116, pasal 117, pasal 118, dan pasal 119. Pasal 180 ayat 1. Usul untuk melanjutkan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 179 ayat 1 wajib diterima apabila usul tersebut disetujui oleh kreditor yang mewakili lebih dari 1/2 dari semua piutang yang diakui dan diterima, dengan sementara yang tidak dijamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Ayat 2. Dalam hal tidak ada panitia kreditor, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80. Ayat 3. Berita acara rapat harus memuat nama kreditor yang hadir, suara yang dikeluarkan oleh masing-masing kreditor, hasil pemungutan suara, dan segala sesuatu yang terjadi pada rapat tersebut. Ayat 4. Setiap orang yang berkepentingan dapat melihat dengan cuma-cuma berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang disediakan paling lambat 7 hari setelah tanggal berakhirnya rapat di kepanitraan pengadilan. Pasal 181 ayat 1. Apabila dalam jangka waktu 8 hari setelah putusan penolakan pengesahan perdamaian
memperoleh kekuatan hukum tetap, kurator dan kreditor mengajukan usul kepada hakim pengawas untuk melanjutkan perusahaan debitor pilot. Hakim pengawas wajib mengadakan suatu rapat paling lambat 14 hari setelah usul disampaikan kepada hakim pengawas. Ayat 2. Kurator wajib mengundang kreditor paling lambat 10 hari sebelum rapat diadakan dengan surat yang menyebutkan usul yang diajukan tersebut. Dalam surat tersebut, kreditor wajib diingatkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 119. Ayat 3. Kurator harus mengiklankan panggilan yang sama paling sedikit 2 surat kabar sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 179 ayat 2, ayat 5, dan ayat 6, dan pasal 180 berlaku juga. Pasal 182. Selama 8 hari setelah selesainya rapat, apabila dari dokumen pernyataan hakim pengawas telah keliru menganggap usul tersebut ditolak atau diterima, kurator dan kreditor dapat meminta kepada pengadilan untuk sekali lagi menyatakan bahwa usul tersebut telah diterima atau ditolak. Pasal 183 ayat 1. Atas permintaan kreditor atau kurator, hakim pengawas dapat memerintahkan supaya kelanjutan perusahaan dihentikan. Ayat 2. Dalam hal terdapat perdamaian, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, panitia kreditor apabila ada wajib didengar dan kurator wajib pula didengar apabila usul tersebut tidak diajukan oleh kurator. Ayat 3. Hakim pengawas juga dapat mendengar kreditor dan debitor pilot. Pasal 184 ayat 1. Dengan ketentuan memperhatikan ketentuan pasal 15 ayat 1, kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pilot tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor apabila 2. Usul untuk mengurus perusahaan debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak, atau B. Pengurusan terhadap perusahaan debitor dihentikan. Ayat 2. Dalam hal perusahaan dilanjutkan dapat dilakukan penjualan benda yang termasuk harta pilot yang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan. Ayat 3. Debitor pilot dapat diberikan sekadar perabot rumah atau perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, atau perabotan kantor yang ditentukan oleh hakim pengawas. Pasal 185 ayat 1. Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak tercapai, maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas. Ayat 3. Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas. Kurator berkewajiban membayar piutang kreditor yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan harta pilot. Pasal 186. Untuk keperluan pemberesan harta pilot, kurator dapat menggunakan jasa debitor pilot dengan pemberian upah yang ditentukan oleh hakim pengawas. Pasal 187 ayat 1. Setelah harta pilot berada dalam keadaan insolvensi, maka hakim pengawas dapat mengadakan suatu rapat kreditor pada hari, jam, dan tempat yang ditentukan untuk mendengar mereka seperlunya mengenai cara pemberesan harta pilot dan jika perlu mengadakan pencocokan piutang. Yang dimaksudkan setelah berakhirnya tenggang waktu atau sebagaimana dimaksud pada pasal 113 ayat 1 dan belum juga dicocokkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat 2. Terhadap piutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kurator wajib bertindak sebagaimana dimaksud dalam pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, dan pasal 120. Ayat 3. Kurator wajib mengumumkan panggilan yang sama dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4. Ayat 4. Hakim pengawas wajib menetapkan tenggang waktu paling singkat 14 hari antara hari pemanggilan dan hari rapat. Pasal 188. Apabila hakim pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai,
Kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan. Pasal 189 ayat 1. Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas. Ayat 2. Daftar pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk di dalamnya upah kurator, nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian-bagian yang wajib diterimakan kepada kreditor. Ayat 3. Kreditor konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh hakim pengawas. Ayat 4. Pembayaran kepada kreditor. 2. A. Yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di dalamnya yang hak istimewanya dibantah, dan B. Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak anggunan atas kebendaan lainnya. Sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang digunakan kepada mereka. Ayat 5. Dalam hal hasil penjualan benda sebagaimana dimaksud pada ayat 4, tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang kreditor yang didahulukan. Maka, untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren. Pasal 190. Kreditor yang piutangnya diterima dengan syarat, maka besarnya jumlah bagian kreditor tersebut dalam daftar pembagian dihitung berdasarkan prosentase dari seluruh jumlah piutang. Pasal 191. Semua biaya kepailitan dibebankan kepada setiap benda yang merupakan bagian harta pailit, kecuali benda yang menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 telah dijual sendiri oleh kreditor, pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak anggunan atas kebendaan lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan di part 16 bab 2 kepailitan bagian ke-7 pembebasan harta pailit. Sampai jumpa lagi kita di part 17. Semoga bermanfaat, salam sehat, diberkatilah selalu. Pasti ada solusi.